iman itu dasar dari segala sesuatu. Nah, Alkitab sudah menjelaskan bahwa orang yang takut akan Tuhan, ya, itu diberi hikmat. Nah, orang tidak takut kepada Tuhan bagaimana? Diberi apa? Ya, kebodohan itu yang terjadi, yang dialami. Inilah yang Anda alami. Inilah yang Anda alami. Kebodohan, lain di data, lain di dalil. Iya, dalilnya mana ada berkata seperti itu. Ini kerangka berpikir Anda itulah yang Anda sampaikan, rangkaian iman buta. Hanya percaya doang. Maaf nih Pak Pendeta, saya bukan merendahkan, tapi kita harus berbicara dengan skala prioritas keilmuan. Logika kita harus berjalan, bukan cuma iman itu. Tapi logika harus berjalan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan harta paling berharga kepada kita itu, yaitu akal. Maka akallah yang menjadi alat deteksi untuk mengetahui kebenaran itu. Bukan cuma percaya doang dengan menyusun satu rencana-rencana yang tidak sesuai dengan data yang ada. Sekarang coba analisanya bagaimana? Begitu besar kasih karunia Tuhan, dianugerahkanlah anaknya. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Orang Farisi kaget, kagum melihat Yesus semakin banyak orang percaya. Ya bagus dong. Justru sebagaimana nubuatan yang ada tentang Yesus. Amsal 21:18, Amsal 11:6-8. Banyak lagi kitab Mazmur, Torah, jangan kau membunuh orang benar, Amsal dan seterusnya. Harusnya pada saat Yesus terancam untuk dibunuh, Tuhan melindunginya. Bukan justru datang membisiki Yudas, membisiki imam kepala dan seterusnya. Bunuh cepat. Jangan sampai banyak orang yang percaya kepada dia. Nanti neraka saya kosong. Begitu maksudnya. Habis itu diramu. Penyaliban yang membatalkan orang-orang semakin banyak percaya itu justru menyelamatkan orang di luar Yahudi. Kan aneh. Sementara Yesus berkata, aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kepada umat Israel aku berkata, waspadalah kepada penyesat iblis, Planos, yang datang kepadamu, memakai nama aku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah Pak Pendeta sadar atau tidak sadar, atau mulai curiga bahwa orang banyak yang memakai nama Yesus di luar Bani Israel untuk menyesatkan banyak orang itu salah satunya adalah Bapak? Hah? Bapak nggak sampai kepikiran ke sana? Tidak. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada yang selamat. Kita buktikan. Anda baca Matius 21 nomor 31. Lebih duluan pemungut cukai dan para pesundal masuk surga. Karena apa? Karena percaya kepada Yohanes Pembaptis. Kata siapa? Kata Yesus. Elia terangkat ke surga. Belum ada Yesus. Ayo Pak, kembali saya mengatakan, bukankah Bapak adalah salah satu penyesat yang menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus? Tidak, karena Yesus tidak pernah untuk menyesatkan. Bukan Yesus Anda. Itu menyelamatkan dan untuk hidup kekal. Di bawah kolong langit ini hanya ada nama Yesus yang dapat menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yesus Kristus ya. Yesus Kristus yang tidak diurapi itu. Emangnya Kristus ada berapa? Mesias ada berapa? Ada Kristus yang tidak diurapi yang datang kepada Paulus. Yesus yang tidak diurapi tapi mengaku diurapi itu Yesus Kristus palsu. Anda baca Galatia 1 nomor 1 nomor 11 12. Rasul Paulus yang diutus menjadi rasul bukan oleh manusia tetapi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan manusia katanya. Berarti Kristus palsu.
Saudara-saudaraku, aku menegaskan kepadamu, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Lah, berarti Yesus Kristus yang bukan manusia, Kristus yang tidak diurapi, berarti Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Bukankah Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan, baru bisa digelari Kristus? Paulus mengaku yang datang kepadanya mengajarkan 13 buku, itu Kristus yang bukan manusia. Berarti palsu Kristusnya. Yesus mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu, melakukan banyak mujizat, tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Kristus palsu. Yesus datang padanya, Paulus datang padanya, Kristus tidak diurapi, palsu. Paulus kemudian memiliki jemaat-jemaat disebut Kristen. Salah satu tokohnya adalah Anda. Saya ingin bertanya sebelum kita lebih jauh, Pak Pendeta, percayakah Anda ketika Yesus mengatakan kepada orang Yahudi muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Percayakah akan ada nubuatan ini tergenapi? Percaya? Bahkan sudah ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang banyak yang disesatkan memakai nama Yesus itu siapa? Islam atau Kristen? Penyesat. Nah. Ya, Islam atau Kristen? Ya, mungkin mereka yang tidak sungguh-sungguh, mereka disebut penyesat itu. Islam atau Kristen? Ya, kita tidak bisa, mereka juga tidak percaya Kristus. Lah, Islam atau Kristen, Pak, yang merebak ke seluruh penjuru bumi dengan memakai nama Yesus? Ya, Kristen, tapi mereka yang sungguh-sungguh. Oke, saya kira cukup, Pak Pendeta. Bapak istirahat dulu. Terima kasih. Terima kasih, Ya. Pendeta Yunus, saudaraku yang baik hati. Thank you.